Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat kepada anak-anakku. Sekarang kalian sudah menjadi kelas 8. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar, walaupun keadaan kita masih pandemi seperti ini. Nah, perkenalkan, nama Ibu adalah Ose Sri Wahyuni. Di sini Ibu sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat dengan PPKN. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah kita semua membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Ibu memiliki yel-yel penyemangat dalam pembelajaran PKN. Yel-yelnya seperti ini. Nah, itu ada tulisan warna hitam tebal, itu bagian Ibu. Sementara kalian yang bagian tulisan hitam tipisnya. Kalau bagian Ibu itu NKRI dan PPKN, berarti itu bagian Ibu ya. Jadi kayak gini. Ketika Ibu bilang NKRI, kalian harus jawab serentak dengan semangat, harga mati. Terus Ibu lagi, PPKN, asik. Nah, kalau yang kedua, asyiknya itu rada gimana gitu ya. Kalau yang pertama, itu harus dengan semangat. Mengerti gak? Kita coba ya. NKRI, harga mati. PPKN, asik. Satu kali lagi kurang kompak NKRI, harga mati. PPKN, asik. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata Pancasila. Menurut kalian, apa sih sesungguhnya Pancasila itu? Ya, Pancasila adalah seperangkat nilai luhur yang terangkum dalam 5 butir sila, di mana Pancasila ini merupakan dasar negara atau ideologi negara Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum, menjadi pedoman penataan kehidupan bernegara, menjadi penuntun berperilaku dan bertindak, dan lain sebagainya. Sebenarnya, Pancasila ini diambil dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, sebelum Indonesia merdeka, dan sebelum Pancasila dijadikan dasar negara. Oleh karena itulah, sebenarnya Pancasila merupakan bagian dari kepribadian asli bangsa Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila, di mana arti dan kedudukan fungsi Pancasila ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengertian Pancasila, dan yang kedua, fungsi Pancasila. Pengertian Pancasila bisa dilihat dari sejarah istilah Pancasila, pengertian Pancasila secara etimologis, pengertian Pancasila secara historis, dan pengertian Pancasila menurut para ahli. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, dan sila yang berarti sendi atau asas. Jadi Pancasila ini berarti batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu diantaranya: yang pertama, dilarang melakukan kekerasan; 2, dilarang mencuri; 3, dilarang berjiwa dengki; 4, dilarang berbohong; dan 5, dilarang mabuk atau minuman keras. Secara etimologis atau artinya pengertian ditinjau dari asal-usul kata, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya alas atau dasar, atau i-nya panjang, sila yang artinya peraturan tentang tingkah laku yang baik.
Secara historis atau sejarah, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah tentang apa yang akan dibahas dalam sidang tersebut. Masalah tersebut tentang rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Adapun dalam sidang tersebut, ada 3 orang yang mengusulkan atau merancang dasar negara, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, kedua Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara Indonesia yang dinamakan dengan Pancasila. Beliau juga mengatakan bahwa kata Pancasila itu hasil dari pemikiran temannya yang ahli bahasa. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Beberapa tokoh yang memberikan pengertian Pancasila antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Notonegoro, dan Panitia 9. Berdasarkan menurut para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang merupakan identitas dan landasan negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan suatu dasar dan segala hukum yang ada di Indonesia dan gambaran struktural yang mewakili adat dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, fungsi Pancasila. Nah, secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 /MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini sebagai jiwa atau roh bagi bangsa Indonesia. Sama halnya dengan kalian manusia, memiliki jiwa dan raga. Nah, raga di sini berarti dapat dilihat secara fisik. Sementara jiwa di sini adalah roh. Ketika raga kalian tidak ada roh, maka yang akan terjadi, kalian akan meninggal dunia atau mati. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai jiwa atau roh bangsa, maka yang akan terjadi, bangsa Indonesia itu akan hancur atau musnah. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila itu lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan juga sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia dalam bersikap mental atau bertingkah laku sehingga dapat dijadikan pembeda dengan bangsa lain. Nah, ketika kita sedang berada di luar negeri, maka orang asing pun akan mengenali kita. Dilihat dari kepribadian kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang selalu menerapkannya dalam kehidupan. Nah, Pancasila di sini juga bisa dikatakan sebagai identitas dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila.
Maksudnya bahwa ketika kita atau bangsa Indonesia ingin membuat sebuah peraturan, maka peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur, yang artinya bahwa Pancasila di sini telah disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, karena anggota PPKI ini semuanya masyarakat Indonesia, jadi PPKI ini dijadikan suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila di sini merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, di mana telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama, membentuk suatu pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah yang menjadi cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berarti Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia, karena di dalam Pancasila sendiri adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan, yang berarti Pancasila di sini dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Mungkin itu ya untuk pertemuan sekarang. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti, boleh di chat langsung ya ke Ibu. Tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.